Materi yang pertama yaitu definisi asuransi. Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu assurantie. Dalam hukum Belanda, kata tersebut sering digunakan dengan kata verzekering yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata asuransi. Asuransi dapat diartikan sebagai suatu perjanjian di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian atau sesuatu yang mungkin akan dialami karena suatu peristiwa yang tak terduga. Selanjutnya, dasar hukum asuransi. Peraturan perundang-undangan mengenai asuransi di Indonesia diatur di beberapa tempat. Salah satu dari hukum yang mengatur tentang asuransi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis asuransi. Asuransi dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu asuransi kebakaran, asuransi kehilangan dan kerusakan, asuransi laut, asuransi pengangkutan, dan asuransi kredit. Sedangkan asuransi jiwa terdiri dari asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, dan asuransi jiwa kredit. Tujuan pertama dari asuransi yaitu pengalihan risiko. Tertanggung melakukan asuransi dengan tujuan untuk mengalihkan risiko yang mengancam aset atau jiwanya. Dengan membayar premi kepada perusahaan asuransi, maka sejak saat itu risiko beralih kepada si penanggung. Tujuan kedua yaitu pembayaran santunan. Jika suatu saat terjadi peristiwa yang tidak terduga dan menimbulkan kerugian, maka tertanggung akan dibayarkan santunan yang sama besarnya dengan jumlah pertanggungan. Manfaat dari asuransi yaitu nasabah bisa melakukan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta, kekayaan, atau jiwanya. Dengan membayar premi kepada perusahaan asuransi atau si penanggung, risiko beralih kepada si penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung bisa beruntung memiliki dan bisa menikmati premi yang telah diterimanya dari si tertanggung. Sejarah perkembangan asuransi. Zaman Yunani sebelum Masehi. Pada zaman kebesaran Yunani di bawah pemerintahan Alexander Agung, salah seorang pembantu bernama Antimenes mengumumkan kepada pemilik budak untuk mendaftarkan budak-budak mereka dan membayar sejumlah uang setiap tahun kepada Antimenes. Sebagai imbalannya, Antimenes berjanji kepada mereka bahwa jika ada budak yang melarikan diri, dia akan memerintahkan agar budak tersebut ditangkap, atau jika tidak bisa ditangkap, maka ia akan membayar sejumlah uang sebagai gantinya. Pada abad pertengahan, di Inggris sekelompok orang yang mempunyai profesi sejenis membentuk satu perkumpulan yang disebut dengan Glide. Perkumpulan tersebut mengurus kepentingan anggota-anggotanya dengan janji apabila ada anggota yang mengalami kebakaran rumah, Glide akan memberikan sejumlah uang yang diambil dari dana Glide yang terkumpul dari anggota-anggota. Perjanjian tersebut banyak terjadi pada abad ke-9 dan mirip dengan cara kerja asuransi kebakaran. Setelah abad pertengahan, bidang asuransi laut dan asuransi kebakaran mengalami perkembangan yang pesat, terutama di negara-negara Eropa Barat. Zaman ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke-20 membawa dampak positif bagi perkembangan usaha perasuransian. Kini banyak sekali jenis asuransi yang berkembang di masyarakat, antara lain asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan asuransi sosial. Asuransi dalam perspektif Islam. Asuransi syariah adalah sistem di mana peserta mendonasikan sebagian atau seluruh premi yang dibayarkan untuk digunakan pembayar klien atas musibah yang dialami sebagian peserta yang mengalami musibah. Peran perusahaan asuransi dalam asuransi syariah terbatas hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta. Jadi dalam asuransi syariah, perusahaan hanya berperan sebagai pengelola operasional, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional. Jadi jelas di sini bahwa posisi perusahaan asuransi syariah hanya sebagai pengelola atau operator dan bukan sebagai pemilik dana. Prinsip-prinsip asuransi syariah meliputi yang pertama itu tauhid, kedua keadilan, tiga saling tolong-menolong, empat kerjasama, lima dapat dipercaya, enam kesediaan, dan tujuh tidak mengandung gharar atau ketidakpastian. Dasar hukum asuransi syariah didasarkan pada dua kategori sumber hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam tertuang pada Quran surah Al-Maidah ayat 2. Sejarah asuransi syariah.
sistematik bernuansa asuransi tumbuh dari budaya suku Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW disebut akilah. Akilah mengandung pengertian saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga. Dalam kasus terbunuhnya seorang anggota keluarga, ahli waris korban akan mendapatkan uang negara atau diat yang dibayarkan oleh anggota keluarga terdekat dari si pembunuh yang disebut akilah. Akilah mengumpulkan dana secara gotong royong untuk membantu keluarga yang terlibat dalam perkara pembunuhan yang tidak sengaja itu. Pada dekade 70-an, di beberapa negara Islam atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu kepada nilai-nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam. Di Asia, asuransi syariah pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 mulai sebuah perusahaan asuransi jiwa bernama Takaful Malaysia. Selanjutnya diikuti oleh negara-negara lain seperti Brunei, Singapura, dan Indonesia.